Nah, akhir-akhirnya dia membantu saya, dan dia pun malah di samping pembangunannya dia pun sampai menitipkan uangnya nominal sekitar 15 jutaan ke saya. Jadi total modal saya hanya 10 juta saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Risma Karisma di channel YouTube saya. Saya akan coba berbagi pengalaman saya di dunia properti. Saat itu saya ketemu dengan teman-teman saya, kebetulan mereka di properti. Nah, saya bantu mereka di pengelolaannya. Akhir-akhirnya pada tahun 2017 saya mulai membangun properti sendiri. Hanya awalnya saya terkendala di masalah modal. Karena terus terang untuk di properti pasti harus ada modal, dan kendalanya pasti di sana gitu. Nah, hingga akhirnya saya membuat, awalnya hanya 1 unit, sekarang sudah puluhan unit, alhamdulillah. Nah, waktu dulu saya mengeluarkan modal pertama hanya sebesar 10 juta rupiah saja. Nah, itu saya mulai dari kecil-kecilan. Saya bikin hanya sekedar 1 unit dulu karena saya belum yakin untuk di banyak unit, dan saya pun memang terkendala di sana begitu. Nah, jadi dulu itu sebelum saya melangkah untuk ke pembelian lahan, sebenarnya saya punya modal itu di 25 juta untuk modal awal saya. Akhirnya dari sana, ketika saya bernegosiasi, saya tidak melakukan langsung negosiasi dengan pemilik tanah, tapi yang saya hadirkan adalah konsumennya terlebih dahulu. Karena saya tidak mau berspekulasi dalam dunia properti, saya nggak mau gitu. Nah, akhir-akhirnya saya bawa dulu konsumen saya ke kafling tersebut, dan akhirnya cocok, baru saya negosiasi dengan pemilik lahan. Nah, setelah negosiasi dengan pemilik lahan, waktu itu dia minta sekian puluh juta untuk 1 kafling. Nah, saya negosiasi itu karena nggak bisa kalau misalkan langsung dibayar full, saya cuma punya 25 juta. Nah, akhir-akhirnya kebetulan yang punyanya itu teman saya. Dikarenakan teman saya, ya udahlah, sok aja. Cuman yang sisanya kapan? Pasti akan ada untuk pembayaran selanjutnya. Kapan? Waktu itu saya menjanjikan 1 bulan atau 1,5 bulan paling lama setelah unit itu dibangun. Dan kebetulan juga lahan yang saya beli sudah ada IMB dan sertifikatnya sudah di-split. Jadi ketika kita mau proses akad kredit, itu juga persyaratannya sudah mencukupi. Nah, pada saat si pemilik tanah sudah oke dengan uang saya yang hanya 25 juta dan sisanya tempo 1 bulan atau 1,5 bulan sudah mau, akhirnya saya masih kebingungan untuk ngebangunnya gimana nih gitu, karena saya punya uang cuma segitu. Nah, akhirnya saya ajak satu teman yang memang dia di bidang pembangunan atau kontraktor, plus dia punya material waktu itu. Nah, saya ajak dia kerjasama untuk ikut membangun di sana. Nah, akhir-akhirnya dia membantu saya, dan dia pun malah di samping pembangunannya dia pun sampai menitipkan uangnya nominal sekitar 15 jutaan ke saya. Jadi total modal saya hanya 10 juta saja gitu, nggak full 25 juta uang saya, nggak, karena saya sudah kembali dari teman-teman saya itu, lumayan kan. Nah, akhirnya setelah rumah itu dibangun, sudah selesai, saya bayar tuh ke pemilik lahan, saya bayar ke ke kontraktor juga saya bayar, itu beserta dengan profitnya, karena waktu itu saya bekerja sama masuknya, jadi bukan hanya sekedar membangunkan saya, tidak, tapi saya kasih keuntungan untuk beliau
Waktu itu saya kasih keuntungan lumayan lah dari 1 unit. Nah, setelah dari 1 unit itu ada tuh tambahan juga, keuntungan saya juga ada. Dari situ baru mulai 1, 2, 3, 4 saya beli beberapa kafling lagi selanjutnya gitu. Dan memang kafling-kafling yang saya beli itu sudah berikut beserta sertifikat dan IMB-nya. Tidak hanya misalkan tanah kosong saja baru ada sertifikatnya saja dan harus disupi-supi lagi, tidak. Kebetulan lahan yang saya beli itu memang sudah ready, dalam artian si 1 unitnya ini memang sudah include sertifikat dan IMB-nya. Karena kebetulan saya beli di perumahan lama gitu. Sebenarnya lahan yang cocok untuk usaha di dunia properti, kita harus tahu segmennya dulu. Kita mau kemana arahnya? Mau langsung istilahnya sistemnya itu cash-cashan atau mau perbankan? Kalau misalkan sistemnya cash-cashan, mau rumah di gang pun atau lokasinya di gang pun itu silakan saja, sah-sah saja. Tapi kalau memang berhubungan dengan perbankan, tentu saja area yang dibutuhkan harus masuk mobil atau kendaraan, minimalnya 1 mobil 2 motor itu udah bisa gitu. Oh, nah kalau untuk di legalitas paling kita pengecekannya melalui PPAT atau notaris, saya biasanya seperti itu. Atau kalau misalkan kita kenal dengan beberapa orang dinas, misalkan BPN yang berkaitan dengan sertifikat, ya mungkin kita bisa minta bantuan beliau. Nah, untuk misalkan perizinan ya untuk IMB dan lain-lain pasti kita bisa ke dinas gitu. Itu bisa kita cek ke sana gitu. Kalau misalkan kita ada relasi di sana. Negosiasi ada beberapa hal ya, dan beberapa cabang yang bisa kita negosiasikan. Biasanya sih di tanahnya itu kita harus negosiasi tentu saja. Terus yang kedua, kalau kita nggak punya modal, ya kita harus negosiasi dengan investor atau kontraktor gitu yang menjadi mitra kita. Yang ketiganya ya mungkin dengan konsumen, dan keempatnya dengan perbankan. Paling itu sih, itu yang kita harus belajar negosiasinya ke sana gitu. Saat itu kebetulan saya tidak menggunakan flyer, brosur, saya enggak gitu, karena terlalu lama kalau misalkan saya menggunakan flyer. Nah, kebetulan ada sosial media yang memang gratisan, saya menggunakan Facebook tuh waktu itu gitu. Ya alhamdulillah dari sana pun banyak responnya gitu. Untuk kalian yang ingin terus berkembang dan belajar di dunia properti atau menjadi pengusaha properti, bisa subscribe dan like and share video saya untuk biar bisa saya menjadi berkembang lebih maju lagi. Terima kasih.